wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang nggak berangkat hari ini? Ada, Bu. Oke. Masuk semua ya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, baik semuanya. Untuk pelajaran kali ini materi kita yaitu tentang hak dan kewajiban kita di lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Nah, Ibu mau tanya nih sebelum kita masuk ke materi ya, siapa yang tadi pagi merapikan tempat tidurnya? Saya. Semua ya. Bohong. Nah, merapikan tempat tidur itu termasuk hak atau kewajiban sih buat kalian? Kewajiban. Pinter semua nih. Tepuk tangan dong buat kelas kita. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah pembelajaran kalian diharapkan mampu memahami yaitu hak dan kewajiban, juga mampu memberikan contoh apa sih hak itu, kewajiban di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat dan keluarga. Sebelum kita masuk materi, ada yang udah tahu nggak sih hak dan kewajiban itu apa? Belum ada ya? Belum. Oke, Ibu jelaskan dulu ya. Pengertian hak dan kewajiban. Hak itu adalah sesuatu yang pantas kita terima sebagai manusia. Jadi sebagai manusia, semua orang itu punya hak ya. Dan kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi hak dan kewajiban itu sama-sama berkesinambungan. Jadi mereka itu seimbang. Kita memiliki hak dan juga kewajiban. Kalau kita melakukan kewajiban, itu kita akan mendapatkan hak kita. Hak kita jadi terpenuhi. Dan sebaliknya kalau kita tidak melakukan kewajiban, hak kita tidak akan terpenuhi. Sekarang ini ada contohnya. Nah, ini belajar di sekolahan dengan nyaman itu termasuk hak kita ya. Sedangkan membersihkan kelas agar kita merasa nyaman itu kewajiban kita. Sampai sini udah paham? Oke. Terus berikutnya kita masuk di contoh lingkungan keluarga. Hak di lingkungan keluarga itu satu, mendapatkan kasih sayang. Kalian sebagai anak sudah mendapatkan hak kalian sebagai anak belum mendapatkan kasih sayang? Belum, Bu. Mas Alan nggak punya orang tua? Kok belum mendapatkan kasih Belum sayang? mendapatkan pengenalan, Bu. Ya Allah, kasihan. Yang kedua, diberi makanan dan tempat tinggal. Dan yang ketiga, mendapatkan perlindungan. Sedangkan kewajiban kita di lingkungan keluarga itu membantu orang tua kita, yaitu seperti membersihkan rumah, ngepel, nyapu gitu ya, menjaga kebersihan rumah, dan hormat kepada orang tua. Saling kalau mau berangkat sekolah itu juga termasuk kewajiban kita ya sebagai seorang anak. Lanjut di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah itu kita mendapat hak kita yaitu mendapatkan bimbingan dari guru, memakai fasilitas sekolah dan mengikuti kegiatan sekolah dengan nyaman. Sedangkan kewajibannya yaitu menjaga ketertiban lingkungan, yang kedua itu gotong royong, yang ketiga tidak mengganggu tetangga atau sesama murid ya. Dan yang terakhir itu ada mengikuti kegiatan sekolah dengan nyaman. Nah, sekarang kita masuk hak dan kewajiban di lingkungan masyarakat. Hak kita di lingkungan masyarakat itu contohnya hidup aman dan damai, mengikuti kegiatan masyarakat, dan menggunakan fasilitas umum, contohnya kayak jalan gitu ya. Dan kewajibannya itu menjaga ketertiban lingkungan, ikut gotong royong, dan tidak mengganggu tetangga kita. Nah, selanjutnya ini ada contoh gambar kan di layar. Siapa yang tahu ini contoh hak atau kewajiban yang gambar pertama? Kenapa ini bisa disebut hak? Ya, kita semuanya tepuk tangan.
pintas semuanya. Nah, ini ada lagi. Hak dan kewajiban harus seimbang. Kayak yang Ibu bilang di awal tadi kan, hak dan kewajiban itu memang harus seimbang. Mereka saling berkesinambungan. Hak dan kewajiban artinya kita tidak hanya menuntut hak kita, tetapi kita juga harus melaksanakan kewajiban kita. Kalau kita mau mendapatkan hak, kita juga harus melakukan kewajiban kita. Jadi hak kita akan terpenuhi, begitupun hak orang lain juga akan terpenuhi. Nah, karena kita udah membahas semua ini ya, Ibu mau membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengetes nih kemampuan kalian itu sampai mana. Ibu punya lembar ini, nanti Ibu bagi di tiap kelompok. Kalian harus membagi ini di masing-masing kelompok, mana sih yang hak dan mana sih yang kewajiban. Ibu baginya 3 kelompok ya. Nanti di masing-masing kelompok kalian itu harus mempresentasikan ya. Tapi hadiahnya 200.000 ya Bu. Ya. Bu guru tidak berani bohong loh. Ibu beri waktu 5 menit. Kurang Bu. Kalau ada yang susah bisa ditanyakan ya. Bu tanya Bu. Apa? Ini dikasih nama kelas dulu. Kamu dapat di lingkungan apa itu? Lingkungan masyarakat. Nah, ini dicari ya nomor berapa yang termasuk hak kita di lingkungan masyarakat dan kewajiban kita di lingkungan masyarakat. Ini ditulis. Ini apa pertama contohnya? Berkumpul dengan teman di lingkungan dengan nyaman. Itu termasuk apa? Ya, pintar. Nah, seterusnya ya. Oke, udah ngerti kan? Tanya dulu. Oh iya. Kelompoknya Mbak Maudah mau tanya dulu. Ya, Pak. Ini angkanya. Siap, Bu. Udah belum? Yang udah boleh maju ya Bu. Kelompoknya Mbak Mangga udah belum? Kelompoknya Mbak Bici udah? Oke, kita tunggu yang lain dulu ya. Udah ya semuanya? Sekarang satu-satu maju dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dari kelompok 1, siapa yang mau maju?
Yang termasuk hak anak di rumah yaitu gambar 1, mendapatkan kasih sayang orang tua. Kemudian gambar 2 itu hak untuk tidur. Terus 3 hak untuk makan. Kewajiban anak di rumah yaitu gambar 4 menyiram tanaman. Gambar 6 membantu ibu memasak. Gambar nomor 7 menyapu ruangan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok selanjutnya kelompoknya Mbak Zaraul, siapa yang mau maju? Mas Alek. Ya, ayo Mas Alek maju. Jadi seorang aku siapa dulu? Ya, kok habis Pak. Ayo. Bu mana? Hadiahnya 200.000 dulu loh. Ini. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Jangan sampai kenal. Ya, sekarang presentasi dulu. Ya Bu. Di sini akan saya presentasikan yang mengenai gambar-gambar hak adalah gambar hak itu yang nomor 1 itu belajar bersama, itu Ya. merupakan hak. Terusan selanjutnya adalah nomor 6. Nomor 6 itu adalah menyiram tanaman itu juga hak. Terus Pak menyiram tanaman hak. oh maksud saya itu kewajiban, Oh, ya. kewajiban menyiram Oke. tanaman. Terus selanjutnya adalah nomor 9 itu membaca atau belajar itu adalah salah satu kewajiban. Ya. Lanjut, yang nomor 2 itu menghormati dan menyayangi orang tua itu merupakan kewajiban. Terus yang selanjutnya ada nomor 3 itu membuang sampah pada tempatnya itu adalah salah satu kewajiban. Ya, pintar. Beri tepuk tangan. Makasih Bu. Oke. Kelompok selanjutnya kelompoknya Mbak Robuda, ayo. Baik Bu. Membedakan hak anak di sekolah dan kewajiban anak di sekolah. Yang nomor 1 soalnya mendapat kesempatan belajar dengan baik, yaitu hak anak di sekolah. Benar apa tidak Bu? Benar sekali. Nomor 2 mendapat fasilitas belajar seperti buku dan alat tulis, itu hak. Ya. Kemudian nomor 6 mendapat perlakuan yang baik dari guru dan teman. Kemudian nomor 7 mengemukakan pendapat dengan sopan di kelas. Selanjutnya, kewajiban anak di sekolah yaitu nomor 3 belajar dengan tertib dan tidak mengganggu teman. Kemudian nomor 4 menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Nomor 5 merawat dan menyimpan fasilitas sekolah dengan baik. Kemudian nomor 8 membersihkan kelas setelah kegiatan belajar. Ya, betul semua teman-teman. Makasih ya, kayaknya kalian sudah paham semua ya tentang materi hak dan kewajiban kita hari ini. Ulasan sedikit dari Bu Guru tentang hak dan kewajiban tadi. Tadi apa sih? Kenapa hak dan kewajiban itu berkesinambungan? Ada yang tahu? Nah, karena kalau kita tidak melakukan kewajiban kita, maka kita tidak akan Mendapatkan hak kita. atau hak kita tidak Penuhi. Ya, benar sekali. Jadi kesimpulannya kita belajar bareng-bareng ya. Ya Bu. Ayo, mulai 1, 2, 3. Kewajiban harus berjalan seimbang. Kita berhak mendapatkan sesuatu, tetapi juga wajib melakukan hal yang menjadi tanggung jawab kita. Dengan melaksanakan kewajiban dan menghormati orang lain, hidup jadi lebih tertib, adil, dan harmonis. Oke, gimana perasaannya untuk hari ini? Alhamdulillah ya. Kita sudahkan ya materi kita hari ini. Cukup sekian dari Bu Guru.